Dan nggak ada kata tuh yang namanya bucin. Nggak ada. Memang iya, sudah memang sepatutnya begitu. Ya kan sudah sepatutnya begitu. Kamu telur itu tuh telur, enaknya telur Padang, maaf. Bukan ngelawan kayak enggak kok, enggak gini kok, pasti gitu kan. Tapi lama-lama kan kita belajar ternyata. Kalau kalian mempunyai kakak atau adik yang sudah berumah tangga, janganlah kebanyakan ikut campur. Kamu sebelumnya ikut campur ya? Oh iya tadi. Jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, makanya kita harus belajar terus. Kayak jadi suami istri juga kita kan sebagai istri juga harus belajar terus. Mau sampai kapan ya? Sampai mati kita akan belajar terus. Karena menyatukan dua kepala jadi satu tuh kan nggak mudah. Karena, gitu loh. Nah, ini enak loh. Oke. Nambah lagi ya? Nambah aja, masih banyak nasi juga. Udah sebenarnya aku diet loh, beneran loh. Kacau hari ini makan Padang, pengen kan? Aduh di Bogor makan apa ya yang enak langsung gitu. Tadinya aku mau beli asinan juga, cuma tadi kayak lagi nggak ada. Tuh. Tambah dikit lagi. Tadi aku makannya dikit banget kok, 1 sendok. Ini 2 sendok lagi tuh. Nggak apa-apa kok, Pau. Tahu nggak guys, hari ini di dunia Kalina ada yang cantik banget, katanya mirip sama aku, padahal ya Allah jauh lebih cantik dia. Mirip dong. Paula, ini istrinya dari sahabat aku, Mbak Imong. Akhirnya ketemu ya. Ada ke rumah juga ketemuan, tadi udah ngobrol-ngobrol di vlognya Mbak Im Paula juga, udah banyak cerita juga kita. Nah sekarang banyak pengalaman, sharing pengalaman hidup, pembelajaran tentang hidup ya kan. Nah di vlog aku ini aku juga nggak tahu sih mau bahas apa ya, karena kayak udah terlalu banyak dengan pembahasan tadi. Oh sekarang gini, aku yang mau belajar deh tentang rumah tangga sama waduh, kamu. Jalan. Tadi itu di vlog kita, di vlog makan dong. Oh ya boleh, yuk sini aku ambilin. Aku dikit aja. Tadi sebelum ngomongin kamu, aku makan dikit soalnya. Oh iya. Jadi sebenarnya aku kan tadi itu kan ngobrol itu memang aku pengen banyak belajar dari kamu juga, karena kan memang aku kan juga usia pernikahannya baru 3 tahun. Sama kenalnya cepet juga. Dari kenal sampai nikah 8 bulan. Oh itu 8 bulan itu udah termasuk sama kenalan, bukan? Jadi bukan temenan dulu awalnya? Enggak kenal aku. Aku nggak. Jadi aku tuh justru aku berteman sama temen-temennya. Tapi kalau sama dia aku baru kenal di bulan Maret itu. Akhirnya kenal sampai nikah di bulan November. Makanya tadi aku tuh penasaran banget sebenarnya. Apa sendok? Nah terus? Sebenarnya gimana sih cara apa namanya yaitu rumah tangga tuh seperti apa? Makanya bilang harus sabar ya kan tadi. Nggak bisa lah kalau belajar dari aku juga masih banyak belajar. Tahu nggak sih kalau misalnya kita tuh sebagai istri tuh harus sabar, harus nurut. Tapi kan kadang-kadang kita sebagai perempuan yang berkarir, punya ini sendiri, kadang-kadang kan memang ego itu paling bahaya sangat. Tapi sebenarnya gini ya, kalau menurut aku ya, aku nggak tahu ini bisa dimasukin ke dalam kamu atau enggak. Nah, kalau misalkan kayak kita mencintai seseorang dalam rumah tangga, kita patuh sama suami, ngerasa nggak sih kalau misalkan kita dikatain bucin apa segala macam? Tapi menurut kamu apakah dengan kita tuh ikutin kata suami segala macam, apakah itu bucin? Hai, aku mau kenalin nih Taktik 88, game online terbaik di Indonesia. Taktik 88 beneran bisa hasilin cuan. Buat kalian cukup deposit 10.000 saja, bisa cuan sampai jutaan rupiah. Ditambah lagi bonusnya tuh banyak banget. Ada bonus new member, bonus harian, juga ada bonus referral. Dan ada lagi bonus cashback-nya loh. Taktik 88 juga ngadain giveaway setiap harinya di YouTube. Banjir cuan kan? Ayo buruan daftar. Caranya gampang banget. Cukup cari kata Taktik 88 di Google atau di YouTube. Langsung ketemu deh. Segera bergabung di Taktik 88, dijamin cuan. Taktik 88 bukan agen biasa. Sebenarnya enggak ya, kayaknya kalau dibilang bucin, mungkin bahasa sekarangnya trennya bucin, tapi kalau dibilang secara Islam kan memang harus begitu kan? Gitu kan? Nah, iya. Akhirnya aku pembelaan diri aku adalah di saat orang-orang banyak ngatain aku bucin, aku bilang ini, pada zaman Nabi, ya aku nggak, aku juga dalam Islam juga aku belum baik banget ya belajar aku sama-sama masih gitu. Belajar. Sama-sama masih belajar. Nah, terus zaman Nabi, istri Nabi itu kan ngurusin dari
ujung rambut Nabi sampai ujung kakinya dia ngurusin, dan nggak ada kata tuh yang namanya bucin. Nggak ada. Memang sudah sepatutnya begitu. Ya kan sudah sepatutnya begitu. Kamu telur itu tuh telur, enaknya telur Padang, maaf. Jauh ya. Jauh. Ini kamu masak sendiri? Enggak, ini aku beli. Biasanya aku papa masak, cuma nggak tahu kenapa hari ini aku tuh lagi bener-bener kayak lagi agak nggak mood untuk masak. Semalam aku masaknya. Nah, aku pakai tangan ya. Ya, aku lagi nggak pakai tangan karena. Iya. Nah, terus udah gitu kayak gini. Berarti menurut kamu itu bukan suatu bucin gitu kan? Bukan sih, karena memang aku baru banget tadi baca di artikel itu. Memang kodratnya sebagai seorang istri tuh harus nurut ke suami selama itu di koridor yang benar kan, kasarannya bukan disuruh kayak lu terjun ke jurang atau suruh ngapain gitu ya. Itu mah udah kebangetan ya. Jadi aku baru banget baca kayak gitu. Memang bukan bucin ya, memang seharusnya perempuan seperti itu. Nah tuh guys, buat kalian yang ngatain aku bucin, bukan bucin. Jadi kalian nanti kalau sebagai wanita di saat kalian mempunyai rumah tangga, memang suatu kodratnya wanita itu memang mengurusin suami, ikutin apa kata suami. Bahkan di saat kita mau melangkahkan kaki kita keluar, satu langkah keluar rumah, harus izin. Suami bilang nggak boleh. Kasar ya, kalaupun ibu kita meninggal tapi suami bilang jangan, bener nggak? Nggak boleh, ya kan? Nah, aku melakukan itu salah katanya. Dia bilang bucin. Aduh, aku bilang. Nah, sama satu lagi nih, aku tuh melihat rumah tangga kalian kayak adem banget. Pernah gak sih kalian tuh menghadapi suatu konflik yang benar-benar konflik luar biasa? Pasti lah, namanya rumah tangga nggak pernah ada yang adem gitu, pasti nggak ada. Cuman ya nyikapinnya gimana? Nyikapinnya ya banyakan kamu atau dia yang ngalah sebenarnya? Sebenarnya sama-sama sih, banyakan dua-duanya ngalah. Cuman balik lagi kan, perempuan sama laki-laki kan ngalahnya mungkin beda ya. Kalau kita ya makanya kalau sebagai perempuan ya karena kita dah kalah sebagai kodrat itu, ya kita ya berdoa aja sih ke Allah gitu ya. Walaupun dulu awalnya juga nggak tampang buat aku, kayak pasti ngelawan kan. Pasti misalnya kan pasti bukan ngelawan, kayak enggak kok nggak gini kok, pasti gitu kan. Tapi lama-lama kan kita belajar ternyata ya udah sifat suami. Akhirnya kita mempelajari kalau sifat suami kayak gitu ya udah. Karena mau dilawan pun, mau sampai ribut pun juga nggak akan ketemu, malahan balik lagi kan. Aku sempat baca juga kalau kita mau tidur pun itu harus dalam kondisi nggak boleh berantem kan, tidur suami apa segala macam. Jadi memang ya kalau dibilang tenang-tenang aja pasti enggak lah, pasti ada aja masalahnya. Beragam, apalagi kan kita baru kenal juga kan 8 bulan terus punya anak apa segala macam. Jadi ya pintar-pintar kita menyikapin aja, saling mengerti aja sih. Nah, ngomongin anak ya, ini kan kamu udah punya 2 anak ya. Yang kedua namanya siapa? Yang kedua Kenzo. Nah, proses dari anak pertama dan kedua tuh kan nggak jauh ya. Ada nggak sih kadang-kadang tuh Baim tuh yang kayak protes, kamu nggak ada waktu buat aku, kamu ngurusin anak? Enggak. Pernah nggak? Enggak, karena aku nggak pernah gitu. Karena menurut aku semuanya di-deliver dengan baik sih maksudnya. Biasanya kan ada tuh yang pasangan suami yang ngerasa kalau bisa anak gitu. Kalau bisa anak enggak ya? Karena aku juga alhamdulillah, karena aku juga tahu dari itu kan, maksudnya belajar gimana caranya tetap menyiapkan apa yang ini suami, ini gitu segala macam. Jadi tetap nggak, dan nggak ada protes sih, alhamdulillah. Memang akhirnya ya kita ngelakuinnya ya semuanya balance. Alhamdulillah banget ya. Tapi kamu tuh tinggalnya sama orang tua apa gabung sendiri? Kalau misalkan rumah tangga kamu sama Baim, keluarga tuh kadang-kadang suka ikut campur nggak dalam permasalahan kalian? Enggak. Harusnya nggak boleh ya. Harusnya nggak boleh kan? Harusnya nggak boleh. Nah, tuh untuk kalian semua di rumah yang sudah berumah tangga dan bukan berumah tangga. Kalau kalian mempunyai kakak atau adik yang sudah berumah tangga, janganlah kebanyakan ikut campur. Kamu sebenarnya ikut campur ya? Oh iya tadi. Maksudnya kenapa gitu ya? Enggak, aku nggak bilang, bukan lagi ngomong tentang diri aku, cuma pokoknya ada lah gitu ya. Kalau misalkan terlalu ikut campur juga kan, maksudnya menjalani rumah tangga kan kita ya, sama pasangan kita. Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita kan kalau misalnya gini, ke mertua, ke ibu, itu hanyalah minta saran ya kan. Benar. Bukannya yang namanya pengen dan saran itu kan terserah kita mau didengerin atau enggak ya kan. Kalau nggak didengerin ya udah gitu ya kan. Nah, dan aku juga sempat dengar katanya kalau kita ada masalah sama suami jangan sampai ibu kita juga tahu, karena kitanya bisa ada baikan, ada apa? Ibu kita masih sakit hati. Ya nggak sih gitu. Aku dulu juga gitu. Waktu saat lagi aku ribut sama suami,
aku berusaha untuk ibu aku tidak tahu. Sebelumnya seperti itu juga. Ibu aku jarang tahu, tiba-tiba aku udah cerai aja waktu itu gitu kan. Nah, tapi yang pernah aku sempat ribut itu yang bikin aku sedih banget karena aku dibilang mau diceraiin. Bulan depan, ya daripada bulan depan mendingan sekarang aja kan. Akhirnya aku nggak tahu mau kemana. Daripada aku pergi ke hotel atau aku sewa apartemen menjadi fitnah, lebih baik kan aku sama ibu aku. Kalau sekarang pas lagi saat seperti ini, aku benar-benar memang udah tidak mau balik lagi sama dia. Aku ke rumah saudara aku, gitu. Dia kan tahu aku udah di mana kan. Kalau di luaran dia bilang dia nggak tahu aku di mana. Dia tahu kok di mana gitu. Ya ampun. Nah, terus udah gitu ada kesulitan nggak sih kalau dalam mengasuh anak yang pertama yang kedua tuh ada perbedaan nggak sih, Pak? Enggak, mungkin yang kedua ini lebih susah lebih challenging karena kan yang pertama kalau ada papahnya sih Ciano tuh sebenarnya lebih ke papahnya karena kan papahnya ngajak main apa semuanya. Cuman kalau hari-hari kan sama aku kan. Jadi tuh dia sih baik sama adiknya, suka cium-cium, ngajak main apa tapi mungkin namanya anak kecil baru 2 tahun di bawah sadarnya tuh kayak kalau aku sama adiknya tuh dia kayak mama jadi dia pengen tetap pengen dia suruh main apa segala macam. Jadi aku tuh bener-bener gimana caranya pas Kianu mungkin sekolah aku sama adiknya walaupun ada suster yang kedua kan juga nanti Kianu ngapain aku sama adiknya jadi bener-bener balance semuanya dapat perhatian kita gitu loh. Kalau kamu kayak gini pelajaran seperti ini kamu belajar dari nanya-nanya ke mama, nanya-nanya ke mertua atau gimana? Jadi gini, jadi cari tahu sendiri. Jadi kayak misalnya apa yang dulu kita dapetin dari orang tua kita bukan berarti itu nggak baik ya. Kadang-kadang kan memang kita kan beda zaman jadi beda zaman. Belajar dari psikologi, psikolog, dari media sosial, dari YouTube semua kan kita bisa pelajarin karena memang kata orang jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Makanya kita harus belajar terus kayak jadi suami istri juga kita kan sebagai istri juga harus belajar terus. Mau sampai kapan ya? Sampai mati kita akan belajar terus karena menyatukan dua kepala jadi satu tuh kan nggak mudah karena gitu loh. Pelajaran terlama adalah suatu pernikahan. Iya ya, bener juga. Kalau ditanya sampai kapan belajarnya, belajar selamanya. terus. Itu adalah pembelajaran terlama. Sampai kita mati akan belajar. Kenapa? Karena saat ini misalkan moodnya pasangan kamu hari ini nggak baik, besok bisa baik, besoknya lagi bisa lebih. Itu gonta-ganti. Kamu nggak tahu. Bener. Gitu. Dan yang kamu rasain kayak gitu. Iya, aku terus. Tapi untungnya pas aku sebelum kan kita termasuk nikahnya lumayan telat ya. Aku 31, Bayu 37. Tapi 37 dia. Jadi kalau aku pribadi, aku waktu sebelum nikah pun aku udah sadar bahwa namanya suatu pernikahan itu nggak ada yang cocok. Orang itu nggak akan pernah ada cocok. Benar. Gimana kita cara menyatukan, mentoleransi. Ya wajar kalau kita namanya kesel-kesel atau apa, namanya manusia kan punya perasaan, punya apa. Cuman ya lebih toleransi aja sih. Dan ingat kalau belajar lebih mendekatkan diri ke Allah juga yang sudah mati belajar bahwa pernikahan itu karena Allah itu loh, itu yang agak berat juga ya kan. Jadi kadang-kadang kalau kita kesel kita ini makanya aku sering makanya bener iman itu harus dipupukkan. Kita cari tahu, kita cari ini, kita baca, kita ini. Jadi suka dengerin kajian saya di YouTube itu kan jadi pengingat kita. Karena kalau kita lagi tinggi atau merasa ini, jadi kita oh iya ya gitu. Jadi makanya benar. Jadi kita harus terus belajar terus gitu loh. Benar banget. Kalau aku pribadi, pembelajaran aku salah satunya adalah dengan aku ya kayak gini. Misalkan kayak di saat ada bencana alam, aku datang ke tempat bencana. Aku sebagai volunteer, kita tidur bareng, makan apa yang mereka makan, kayak kemarin di Semeru, salah satunya. Kenapa aku melakukan itu? Itu menjadi suatu pengingat aku. Bersyukur ya. Kita lebih bersyukur kasarnya. Masalah rumah tangga aku, apapun itu, nggak ada apa-apa dengan mereka yang harus kehilangan keluarga, sahabat, saudara, semua, rumah, harta, semua habis. Tapi mereka bisa yang namanya dalam satu naungan tenda kayak gitu, mereka masih ketawa. Masih bisa bersyukur dan masih bisa menjalankan ibadah. Kok aku masih bisa nikmatin namanya kamar, ruangan ber-AC, makan enak, melimpah ruah. Tadi hujan kita nggak kehujanan, ya kan panas nggak kepanasan. Kok masih aja sedih? Tapi kasar gini, protesnya aku gini, kan aku manusia, masa nggak boleh sih sedih? Iya boleh sedih, cuman jangan berlarut-larut. Itu sih kalau dari aku sendiri gitu ya. Kalau kamu kan mungkin dari kajian apa segala macam, ya tidak. Aku juga ada mendengarkan namanya ceramah-ceramah apa segala macam juga dengerin, cuma ya balik lagi ya setiap orang kan mendapatkan pelajaran kan beda-beda. Apa yang membuat kita nyaman dan ini aja gitu kan, karena kan
Kalau aku kan terbatasnya masih punya baby, masih itu, jadi memang nggak bisa lebih itu aja. Memang sih. Terus? Ini enak loh. Oke. Nambah lagi ya? Nambah aja, masih banyak nasi juga. Udah sebenarnya aku tuh diet loh, beneran loh. Kacau hari ini makan padang, pengen kan? Ini dong, ambil dong. Enak loh, empuk loh. Aku tuh nggak suka rendang sebenarnya. Oh iya, ini empuk banget ya. Kita Aku bawa suka, aja. enggak. Aku suka sausnya, iya bumbunya. Tapi dagingnya nih empuk nih. Emang empuk, ini enak banget. Dan ini tempat langganan aku kalau beli di sini. Ini belinya di sini? Dekat-dekat sini. Tadi tuh kita gini, aduh di Bogor makan apa ya yang enak langsung gitu. Tadinya aku mau beli asinan juga, cuma tadi kayak lagi nggak ada. Tuh. Tambah dikit lagi. Tadi aku makannya dikit banget kok, 1 sendok. Ini 2 sendok lagi tuh. Nggak apa-apa kok, Pau. Tapi lauknya begini, kacau udah. Sehari ini aja nggak apa-apa lah, datang ke rumah kita. Kacau. Apalagi ya? Ini enak kali ya? Enak kan nangkanya? Aku. Ini apa? Ini semuanya di itu. Tuh ada ini. Oh, tempe. Macam-macam. Jadi tadi saudara aku beliin ini. Aku bilang aku Padang aja, harus tiba-tiba Teria beliin macam-macam juga. Aku bersyukur banget sih, maksudnya gini, di saat kita mempunyai masalah, aku percaya setiap kita melakukan kebaikan pasti akan ada orang baik juga yang akan memberikan kita, membalasnya ke kita. Jadi kayak gini, kayak misalnya contohnya aku baik ke kamu. Aku nggak akan mendapatkan kebaikan lagi dari kamu mungkin iya. Tapi dapat dari orang lain lagi. Tapi bisa dapat orang lain. Iya. Misalkan pertolongan dari kamu lagi, mungkin nggak aku ngasih kamu kebaikan, dapatnya dari orang lain ke aku. Aku percaya tuh kayak gitu juga. Jadi kayak karma kan gitu. Iya. Kita menabur apa, itulah yang akan kita tuai nanti gitu. Dan itulah yang aku lakukan sekarang. Aku percaya kok dengan semua masalah apa yang kita milikin, berserah pada Allah, karena aku percaya Allah yang akan nanti punya kuasa untuk membalas apapun itu. Benar. Tuh. Itu benar banget sih. Tapi jadi aku dengar ceritanya hebat loh, tas banget loh. Enggak lah. Luar biasa. Tapi ya. Maksudnya ya benar, cobaan orang kan beda-beda ya. Pasti Allah juga kasih cobaan yang nggak mungkin. Belum tentu aku dikasih cobaan yang sama kayak kamu bisa aku lewatin juga. Dan mungkin sebaliknya, mungkin cobaan yang aku alami belum tentu kamu juga bisa lewatin. Jadi emang udah ada porsi-porsinya. Ada porsi-porsinya kayak gitu. Tapi jujur ya, aku nih ya, percaya apa enggak? Ini pertama kali kita ketemu, kedua kali setelah kamu nikah. Iya. Aku datang ke pernikahannya Paula sama Baim. Terus ini adalah kedua kali kita ketemu setelah, berarti kita udah lama banget ya, 4 tahun. 2018. Nikahnya 2018, berarti ya hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun kita gak ketemu, sekarang ketemu lagi. Kalau menurut aku, mungkin aku belum kenal banyak tentang seorang Paula. Tapi kamu tuh sebagai seorang ibu, tadi aku memperhatikan cara kamu urusin anak, cara kamu sayang lewat kayak kamu ngurusin anak apa segala macam, itu luar biasa loh. Maksud aku yang aku dulu nggak pakai babysitter. Aku nggak pakai babysitter. Kenapa? Karena aku pengen full. Aku juga iya, baru 1 tahun aku ada babysitter. Makanya karena kamu ada anak 2. Karena aku juga ngeliat waktu itu kan dari Baim kan sering kan posting apa, ini anak lu hebat ya gitu. Walaupun aku nggak pernah ngobrol sama kamu sharing tentang masalah anak dan segala macam, tapi dengan tadi aku lihat aja luar biasa sih. Masih belajar juga, karena ya memang kita pengen kasih yang terbaik buat anak kita kan pastinya. Dengan selagi kita bisa ya itu apa yang kita kasih ya, waktu, perhatian, jadi itu aja gitu. Karena anak kan cepat banget, kayak kamu sekarang dalam 16 tahun. Iya, makanya anak aku dan bahkan udah jauh lebih tinggi daripada aku, cara berpikirnya dewasa banget. Tapi aku yakin sih anak-anak kamu juga akan menjadi anak-anak yang luar biasa nanti ke depan. Amin. Amin. Emang itulah cita-citanya. Amin. Oh ya. Nah, nggak usah banyak-banyak lah kita ngobrol, karena maksudnya nanti suatu saat aku pengen main ke rumah kamu. Iya, nanti main datang lah ya. Nanti aku yang datang ke rumah kamu ya, kita masak-masak ya. Nanti boleh. aku bawa bahan-bahan makanannya ke rumah kamu ya. Nanti main-main ke rumah ya. Nanti, guys. Segitu aja deh pembicaraan aku. Nanti kalau misalnya untuk kelanjutannya aku pengen juga ketemu sama Baim, sama kamu di rumah, sama Kenzo yang kecil gitu. Nanti kalau sekarang baru ketemu sama siapa? Kenzo. Kiano. Nah, aku baru ketemu sama ini, gemes banget sumpah anaknya. Ganteng-ganteng banget anak kamu. Ganteng-ganteng banget, luar biasa. Sukses terus untuk kamu sama Im. Pokoknya aku mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Apapun masalah dalam rumah tangga nanti harus diselesaikan dengan kepala dingin. Dan untuk aku juga, aku selalu berpegang bahwa setiap ada masalah dalam rumah tangga jangan dibawa nginep. Benar. Harus langsung selesai. Harus langsung selesai saat itu juga. Karena kalau dibawa nginep nggak enak.
Kalau besok mau bikin masalah baru, bikin aja lagi kasar gitu kan. Tapi masalah sekarang selesaiin dulu. Bener-bener. Oh gitu ya. Kalau aku prinsipnya kayak gitu, Bener-bener. karena kan nggak enak Jadi banget. bertumpuk-tumpuk ya, jadi akhirnya nggak kelar-kelar benar. Gitu. Pokoknya terbaik buat kamu. Aku mendoakan pokoknya semoga pernikahan kalian selalu samawa. Amin. Mau punya anak lagi? Insya Allah. Oh, belum ada perempuan ya? Belum ada. Ya, Istirahat dulu. istirahat dulu. Nanti kalau yang ketiga mudah-mudahan perempuan. Amin. Ya guys, sampai sini aja, jangan lupa di like, comment, and subscribe Dunia Kalina dan juga Bye Paula. Bang Paula. Dah.